Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Dia Permatasari, NPM 1804041057, kelas F Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama yaitu tentang aspek ekonomi dan sosial, dan yang kedua yaitu tentang aspek dampak lingkungan hidup. Materi yang pertama yaitu tentang aspek ekonomi dan sosial. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, investasi ditinjau dari aspek ekonomi memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan, sedangkan bagi pemerintah akan memberikan masukan berupa pendapatan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam aspek ekonomi dan sosial, perlu ditelaah untuk melihat apakah keberadaan suatu proyek atau usaha akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi berbagai pihak atau sebaliknya. Dampak ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi dari adanya kegiatan usaha atau bisnis meliputi: yang pertama, meningkatkan ekonomi rumah tangga; yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam; yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah, baik lokal maupun regional; dan yang keempat, pengembangan wilayah. Dampak negatif yang mungkin timbul dari aspek ekonomi: yang pertama, eksplorasi sumber daya yang berlebihan atau pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Yang kedua, masuknya pekerja dari luar yang mengurangi kesempatan atau peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Dampak sosial dari adanya kegiatan usaha atau bisnis meliputi: yang pertama, adanya perubahan demografi; yang kedua, perubahan budaya; dan yang ketiga, perubahan kesehatan masyarakat. Dampak negatif aspek sosial: perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya, dan meningkatkan kriminalitas. Selanjutnya yaitu beberapa pengaruh bisnis terhadap beberapa hal. Yang pertama, pengaruh bisnis tersebut terhadap peningkatan penghasilan negara. Yang kedua, pengaruh bisnis tersebut terhadap devisa yang bisa dihemat dan bisa diperoleh. Yang ketiga, penambahan kesempatan kerja. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Dan yang kelima, pengaruh bisnis terhadap industri lain. Kajian aspek ekonomi dan sosial menekankan pada asas manfaat keberadaan bisnis tersebut terhadap masyarakat di sekitar proyek maupun secara makro, yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Diharapkan dengan adanya bisnis nanti mampu meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat, terutama masyarakat di sekitar lokasi bisnis, dan tidak memberikan dampak yang negatif. Hasil analisis terhadap elemen-elemen tersebut dapat berupa pernyataan apakah rencana bisnis dinyatakan layak atau tidak. Jika dinyatakan layak, maka bisa dilanjutkan. Tetapi jika dinyatakan tidak layak, maka dapat dilakukan kajian ulang dengan menyesuaikan atau melakukan perbaikan hingga menjadi layak. Namun demikian, jika tidak mungkin dilakukan perbaikan, maka sebaiknya mencari alternatif usaha yang lain. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau yang disingkat dengan AMDAL adalah suatu proses studi formal yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada pertimbangan bagi pembuatan keputusan. Aturan tentang dampak lingkungan hidup. AMDAL sudah dikembangkan oleh beberapa negara maju sejak 1970 dengan nama Environmental Impact Analysis atau Environmental Impact Assessment yang disingkat EIA. AMDAL diperlukan untuk melakukan studi kelayakan bisnis dengan alasan
karena undang-undang dan peraturan pemerintah agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Peran yang disyaratkan untuk AMDAL. Yang pertama yaitu peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul sebagai akibat dari proyek yang akan dibangun. Yang kedua, peran AMDAL dalam pengelolaan proyek AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan. AMDAL sebagai dokumen penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.